Sip. Baiklah Pak Ustadz, ada lagi pertanyaan kedua Pak Ustadz yang sering kita dengar di masyarakat. Ada yang bilang bahwa ziarah kubur hukumnya adalah bid'ah. Beliau menyampaikan bahwa kalau kita membacakan doa kepada orang yang sudah meninggal, pendapat mereka itu doanya tidak sampai Pak Ustadz. Nah, jadi kita takutkan bahwa di Indonesia ziarah kubur itu sudah menjadi tradisi kita. Saya yakin semua tradisi itu adalah memiliki manfaat yang baik Pak Ustadz ya. Jadi kita takut masyarakat berubah pandangan tentang hal ini Pak Ustadz. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kalau membahas tentang ziarah kubur yang mengatakan haram, bid'ah. Ingat, bid'ah itu bukan satu. Di kitab hadis itu memang ada kata-kata dolalah. Bid'ah itu dolalatun finnar. Orang kapan-kapan bid'ah itu melakukan perkara yang di situ tidak dilakukan oleh Nabi, disebut bid'ah. Tapi jangan sampai di situ. Kita harus pahami bid'ah itu apa. Bid'ah itu ada berapa. Kita harus kaji. Nah, kalau membahas tentang ziarah kubur dikatakan bid'ah, berarti Nabi zaman dulu tidak ziarah kubur dong. Betul lah? Nah, kalau memang bid'ah itu kan sesuatu yang tidak dikerjakan Nabi. Betul. Nah, kalau ziarah kubur itu dibilang bid'ah, berarti Nabi zaman dulu tidak ziarah kubur. Sedangkan memang dulu Nabi pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, la tazuru kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri. Aku melarang kamu, kata Nabi, untuk ziarah kubur. Itu kapan? Nabi berkata itu kapan? Kemudian disambung dengan Nabi berkata, fazuruha. Sekarang aku bolehkan kalian ziarah kubur. Nah, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri. Aku larang kalian ziarah kubur. Ini Nabi berkatanya kapan? Ini sebelum Islam banyak. Nah, Islam itu belum banyak, jadi dia khawatirkan ketika pada masa Islam belum banyak. Kok orang sudah diperbolehkan ziarah kubur, takut dia meminta bukan kepada Allah, tapi meminta kepada orang yang sudah mati. Ini salah, rugi besar. Malah musyrik, menyembah kepada selain Allah, musyrik. Nah, ketika Islam sudah banyak, Nabi berkata, fazuruha, maka sekarang aku bolehkan kalian ziarah kubur. Lah, kapan kok bilang ziarah kubur kok haram? Memang haram dulu sebelum Islam banyak. Sekarang kata Nabi Islam sudah banyak, aku sambung fazuruha. Fa itu takib menyambung ucapan. Dulu Nabi mengatakan haram, sekarang boleh. Ini ada sabab dan musabab. Sebab dulu Nabi mengatakan haram karena Islam masih sedikit. Karena belum ada yang mengingatkan. Kalau zaman sekarang, zaman setelah ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zaid, ini sudah ulama, mereka sudah bisa mengingatkan kawan-kawan lain. Kata salah, ini mereka bisa mengingatkan. Kalau dulu Nabi sendirian, capeklah Nabi sendirian. Nabi di Mekah, lo yang ziarah kubur di Madinah, siapa mengingatkan? Kan enggak, repot lah. Oh gitu bahasanya. Nah, jadi membahas tentang yang seperti itu, maka ziarah kubur itu bukannya haram, bukan halal, bukan apa. Dulu memang haram ketika Islam masih sedikit, tapi sekarang sudah banyak. Fazuruha, kata Nabi. Jadi macam hadis itu dan sedikit-sedikit. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Nah, ziarah kubur dulu ceritanya seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya ada lagi, umpamakan kok ada doa orang sudah mati itu nyampe nggak Ustaz? Nah, ini ziarah kubur boleh. Nah, sekarang doa orang yang meninggal itu gimana? Betul Pak Ustaz. Banyak yang bilang kalau kita untuk apa kita berdoa untuk orang yang sudah mati karena tidak sampai gitu ya. Masya Allah. Jadi gini, dulu waktu perang namanya perang Uhud. Perang Badar. Nah, di perang Badar ini pasukan Muslim dan pasukan kafir Quraisy. Ini mereka berperang. Ini saya ceritakan sedikit lah. Nah, jadi di perang Badar ini, kok kenapa disebut perang Badar? Karena berperang di dekat
dekat sumur Badar. Nah, Badar itu nama sumur, ya. Badar itu nama sumur. Nah, ngapa disebut perang Badar? Karena berperang di dekat sumur Badar. Nah, kalau berperang di Tembesi, ya berarti perang Tembesi karena berperang di dekat Tembesi. Nah, itu. Nah, kenapa kok disebut perang Badar? Karena berperang di dekat sumur Badar. Nah, akhirnya singkat cerita pasukan Muslim menang. Ya, berperang pasukan Muslim menang. Nah, orang yang mati pada saat perang Badar itu dimasukkan ke dalam sumur oleh Nabi. Masukkan, ya sahabat, masukkan orang kafir ini ke dalam sumur Badar. Sahabat itu dimasukkan, beldem. Nabi mendekati sumur itu. Nabi berkata, "Ya kafir Quraisy, apakah kau sudah menemukan janji Tuhanmu?" Apa jawab sahabat yang lain? Bingung. Loh, Nabi ngapo? Kok bertanya dengan orang yang sudah mati? Lalu waras tak Nabi ini? Bertanya orang mati. Akhirnya Abu Bakar bertanya, "Ya Rasul, ngapa bertanya sama orang yang sudah meninggal? Apakah orang sudah meninggal itu mendengar?" Apa jawab Nabi? "Aku sudah menemukan janji Tuhanku." Apa jawab Nabi? Tersenyum. Ya Abu Bakar, sahabat, pendengaran orang yang sudah meninggal itu lebih tajam daripada pendengaran orang yang masih hidup. Jadi orang yang sudah meninggal itu pendengarannya itu lebih tajam daripada orang yang masih hidup seperti kita ini. Nah, membahas tentang sampai atau tidak, nah, ya kan? Ya. Sampai atau tidak doa kita tadi pasti jawabannya sampai. Nah, Nabi saja ketika Utsman bin Affan ingin dipenggal, ingin dikepung sama 7 hari. 7 hari Utsman bin Affan ini dikepung, akhirnya hari ke-7 dia berdoa, "Ya Allah," dia dalam keadaan berpuasa, akhirnya Nabi menjumpai dia. Menjumpai. Apa kata Nabi? "Utsman, kau ingin aku tolong lawan orang kafir Quraisy banyak ini, atau kau ingin berbuka bersamaku di surga?" Wah, hebat kan? Lainnya apa? Buktinya. Akhirnya apa kata Utsman bin Affan? "Ya Rasul, biarlah aku berbuka bersamamu di surga." Jawabnya Nabi, Masya Allah. Jadi semoga kita semua bisa seperti meniru Utsman bin Affan. Orang yang sudah meninggal itu masih bisa menolong orang yang masih hidup, masih bisa sampai doa kita kepada orang yang sudah mati. Karena setiap hari Jumat itu, malam Jumat itu mereka pasti menunggu-nunggu. Wah, datangnya kiriman dari orang yang masih hidup. Apakah orang yang mendoakan aku atau tidak? Anak-anaknya, istri-istrinya, baik yang istri 1, 2, 3, 4, dan mereka masih mendoakan yang sudah mati. Berarti intinya jawabannya bahwa mendoakan orang yang masih hidup, orang yang hidup mendoakan orang yang mati itu sama. Ya, jadi begitulah pemirsa, bahwa setiap doa yang kita sampaikan, yang kita doakan kepada almarhumah yang kita tuju, insya Allah sampai. Kalau memang mereka tidak percaya, duluan saja, nanti kita doain sama-sama. Nah, kalau tidak sampai, nah tuntutlah kami. Ya, jadi kalau misalnya, jadi kalau tidak percaya boleh duluan. Dulu, ya. Duluan dia meninggal, nanti kita doain sama-sama. Kalau tidak percaya, duluan. Jadi di samping kita berdoa untuk almarhumah, kita mengingat almarhumah, dan juga kita berdoa yang baik-baik untuk beliau, insya Allah kita juga dapat faedah ya Ustaz. Karena kan Nabi pernah kata, waladun solehun yad'ullah, yang ditinggalkan orang yang mati itu kan anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Ya. Betul kan? Betul. Nah sekarang orang tuanya meninggal, betul tak anak yang soleh yang mendoakan orang tua? Betul. Kata Nabi kan? Nah sekarang kan anak mendoakan orang tua. Loh masa tidak sampai? Apakah Nabi salah? Betul. Jadi biar benar, biar kita itu tidak salah tangkap bahwasanya yang mendoakan itu tidak sampai, itu salah Ustaz. Salah besar. Kalau dia nggak percaya, duluan mati, nanti kita doain. Nah, baiklah pemirsa, itulah tadi jawaban dari Pak Ustaz tentang ziarah kubur, dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.